Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Wayan Yuantara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial pembuatan kursus melalui manajemen kursus dan pengisian topik-topik khusus. Pertama-tama saya persilahkan Bapak Ibu login dulu ke Moodle Cloud yang sudah dibuat. Ya, kita ketik dulu moodlecloud.com, kemudian silahkan login dulu ya Bapak Ibu. Login seperti ini. Jika ada tampilan seperti ini, kita klik yang ini ya, belajar media TIK i1@moodlecloud.com. Ini adalah alamat dari Moodle Cloud saya. Saya klik ini. Nah, kita masuk ke halaman web learning kita. Oke, saya akan membuat kategori baru dulu ya. Caranya kita klik dulu Site Administration. Jadi ini, klik Site Administration. Ya, kita klik, kemudian kita arahkan ke Courses. Ya, kita klik ini ya. Klik. Kemudian kita pilih Manage Course and Categories. Kita klik ini ya, Manage Courses and Categories. Kita klik. Ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan membuat kategori baru dulu ya. Jadi kita klik Create New Category. Ya, kita klik Create New Category. Ya. Sudah tampil seperti ini. Kemudian di bagian parent kategori ini kita klik top gitu ya. Kemudian kita beri nama apa kategori kita, apa nama kategori kita. Misalkan nama kategorinya media berbasis TIK. Misalkan kita beri ID numbernya berapa di sini, misalkan media TIK 5 ya. Kemudian deskripsi misalkan media pembelajaran berbasis TIK bertujuan untuk menghasilkan media bisa mengakomodir kebutuhan belajar secara online untuk siswa. Misalkan seperti itu. Nah, ini bisa diperbesar ya. Silakan Bapak Ibu membuat besar seperti ini, silakan dibuat bold ya. Yang penting nanti terbaca seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita klik create kategori. Nah, berarti ada ini ya, ada kategori baru di sini, media berbasis TIK. Ada kategori baru ya. Kemudian kita akan lanjut membuat kursus baru ya. Membuat kursus baru, caranya kita klik new course ini. Jadi ibaratnya ini kita akan membuat mata pelajaran lah kalau untuk di sekolah ya. Kalau untuk perkuliahan mata kuliah ya. Kita akan membuat kursus baru atau pembelajaran e-learning untuk mata pelajaran tertentu seperti itu. Berarti kita klik create new course ya, kita klik create new course. Kemudian di sini kita beri misalkan judul apa. Nah, judulnya saya samakan saja dengan yang kategori tadi ya. Misalkan di sini diklat media pembelajaran berbasis TIK. Ya. Kemudian course short name-nya misalkan apa?
media TIK. Misalkan gitu ya. Kategorinya kan media berbasis TIK sama ya kategorinya. Jadi sekarang course visibility-nya akan saya munculkan, maka ini saya biarkan, tidak saya ubah. Kemudian course start date, ini artinya waktu kursus itu dimulai. Misalkan kursusnya dimulai saya anggap hari ini ya, hari ini berarti tanggal 21. Kemudian berakhirnya kita anggap lagi seminggu ya, berarti 21 ditambah 7 berarti anggap 28 ya, 28 misalkan gitu. Kemudian course ID number-nya, misalkan media TIK angkatan 5 misalkan, berarti M TIK 5 misalkan gitu ya. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya ini akan menjelaskan tentang mata pelajaran yang akan diberikan pada diklat media pembelajaran berbasis TIK. Misalkan diklat media berbasis TIK akan menjelaskan materi 1, misalkan pemanfaatan Google Drive itu, ini misalkan dibuat bold seperti ini, silahkan ya. Sudah seperti itu. Kemudian di sini ada tempat untuk menampilkan ataupun menunjukkan gambar ya Bapak Ibu bisa mengupload gambar yang sudah Ibu siapkan. Misalkan di sini saya klik ya salah satu ya, saya upload file, choose file, misalkan saya ngambilnya itu dari drive saya ya, misalkan saya ngambil di D, misalkan ini. Oke. Ya, setelah itu upload this file. Ya, kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita tekan save and return. Save and return. Baiklah Bapak Ibu, kursus sudah berhasil kita buat, yaitu dengan nama judul Diklat Media Pembelajaran Berbasis TIK. Ya, ini kodenya M.TIK.5. Nah, sekarang kita ingin masuk ke kursus kita. Jadi di kursus kita ini nanti akan ada topik-topik gitu ya. Maka caranya kita masuk dengan klik edit ya. Kemudian di bawahnya kita klik save and display. Ya. Secara otomatis kita akan langsung diarahkan ke kursus kita. Jadi kursus kita namanya Diklat Media Pembelajaran Berbasis TIK ya. Nah, untuk mengedit topik-topik yang ada di sini, kita perlu mengaktifkan dulu fitur Turn Editing On. Ya, kita klik dulu ini, Turn Editing On. Bapak Ibu, kita sekarang ingin menambahkan topik baru ya. Ini announcement nih, misalkan pengumuman ya. Misalkan pengumumannya ya. Kita misalkan giri apa? Silahkan ikuti. Misalkan seperti itu ya. Ini bebas Bapak Ibu. Silahkan dinarasikan dengan yang lebih pas nantinya ya. Kemudian kita klik display ini untuk menampilkan tulisan yang kita buat ya. Jadi save and return to course. Otomatis nanti di pengumumannya ini akan muncul silahkan ikuti mata diklat sesuai jadwal. Kemudian kita lanjut ke topik 1 ya. Rencananya topik 1 ini saya beri nama pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Caranya,
caranya mengganti namanya itu kita klik aja ini ya, kita klik ini ya, klik, dan kita ganti namanya pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Enter. Otomatis ini namanya pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Kemudian ini kita berlakukan juga untuk topik 2 dan 3. Topik 2 nya misalkan desain formulir online dengan Google Form dan exam view test generator. Enter. Oke. Kemudian lanjut topik 3. Topik 3 itu kemarin pembuatan video pembelajaran. Kemudian topik 4 pemanfaatan sebagai kelas main. Kita sudah menambahkan topik-topik pada kursus kita, pada diklat kita ya. Sekarang kita ingin menambahkan materi, ya, menambahkan materi. Caranya, ketika kita ingin menambahkan materi, kita masuk ke add an activity or resource, ya. Jadi untuk setiap topik ini akan ada add an activity or resource-nya. Jadi misalkan untuk pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan, kita mau menambahkan bahan ajar seperti itu, berarti kita tinggal klik aja ini add, kemudian kita nanti cari file, tulisan file, nah ini file ya. Nah di sini kita ketik misalkan namanya bahan ajar Google Form, Google Drive. Kalau kita mau memunculkan deskripsi silahkan, berarti akan ada instruksi tentang bagaimana pemanfaatan bahan ajar yang sudah kita upload. Misalkan bacalah dari daftar isi, kemudian amat baca dengan seksama, setelah itu dikerjakan tugas-tugas yang sudah siapkan, misalkan seperti itu ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak mau memunculkan, tidak apa-apa, berarti di sini tidak perlu dicetak ya. Selanjutnya kita mau mengupload filenya. Tadi kan baru menuliskan judul, sekarang kita mau mengupload filenya. Kita klik ini ya, kemudian kita cari upload file, kemudian kita klik choose file, kemudian kita cari di mana tempat penyimpanan kita. Misalkan tempat penyimpanannya saya untuk yang ini misalkan ya, Google Drive. Nah, misalkan bahan ada untuk Drive, saya klik ini lalu open ya. Setelah itu saya klik upload this file ya, otomatis nanti bahan ajar saya di sini sudah masuk. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, format selain PDF juga bisa kita upload di sini seperti format dokumen, Excel, ini bisa ya. Kemudian kita klik save and return to course. Kita klik ini. Dengan sendirinya di bawah topik pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan sudah ada bahan ajar saya. Selanjutnya kita mau menambahkan video di bawah bahan ajar ini ya. Nah, berarti kalau kita mau menambahkan video, pastikan dulu bahwa video kita ini sudah siap dengan linknya ya. Jadi video ini sudah terupload di YouTube dan kita tinggal mengcopy linknya saja ya. Berarti kita buka dulu YouTube. Ya, misalkan ini channel saya. Nah,
ini misalkan Google Drive, saya klik ini. Kemudian saya klik bagikan ini ya. Kemudian saya cari Smart Card. Kemudian saya copy script yang ada di sini ya. Saya klik salin, saya tutup. Kemudian saya masuk ke kursus lagi. Ya, di sini saya mau menambahkan aktivitas dulu ya. Berarti saya klik add an activities or resource, kita klik. Kemudian saya cari label. Kemudian di sini saya klik. Setelah ini saya klik tanda panah turun ini, show more button ini. Kemudian saya klik yang HTML ya. Kemudian saya bawa kursor saya ke bagian akhir dari script ini ya, di sini ya. Kemudian saya pastekan di sini. Saya klik kanan paste. Setelah itu baru save and return to course. Dengan sendirinya di bawah bahan ajar ini sudah ada video saya, yaitu Google Drive sebagai media penyimpanan. Nah, jika Bapak Ibu merasa ini masih perlu diedit, tinggal klik edit aja, edit setting misalkan gitu ya. Kemudian ini terlalu spasinya terlalu jauh, kita delete aja, delete. Kemudian kita save and return to course. Ya. Berarti di situ sudah ada video tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Misalkan sekarang saya mau menambahkan di bawah video ini, saya mau menambahkan penugasan ya. Artinya video sudah saya buatkan, kemudian bahan ajar sudah saya lampirkan. Saya rencananya mau memberikan penugasan ya, penugasan kepada peserta. Berarti caranya adalah sama seperti tadi, kita tambahkan add an activity or resource. Kita klik. Kemudian cari yang assignment, penugasan. Klik ya, kemudian di sini misalkan Bapak Ibu ketik tugas Google Drive. Misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini kita beri petunjuk tentang tugas ini. Misalkan kita beri petunjuk ya. Kita bold, kita besarkan. Kemudian di sini yang small 1 misalkan ya. Petunjuknya download LK yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas pada LK. Kemudian yang ketiga, kirim pada halaman web yang tersedia. Kemudian terakhir, batas pengumpulan tugas, yaitu tanggal misalkan sih tanggal 24 gitu misalkan ya, 24 September 2020. Oke, silahkan Bapak Ibu ini di kondisikan nantinya ya. Ya, kalau terlalu besar kecilkan sedikit gitu ya kan. Oke, maaf. Oke, gitu ya. Ya, kemudian untuk menampilkannya, display description on course page. Diklik. Kemudian jangan lupa, karena di sini kita memunculkan penguploadan LK, maka di sini perlu kita munculkan LK-nya ya. Kita klik ini, kemudian kita upload di mana posisi LK kita. Ya, misalkan di sembarang ya. Saya misalkan LK-nya ini ya, LK ini. Ya, ini anggap. Oke.
kemudian upload this file. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, ini artinya LK-nya sudah siap. Kemudian jangan lupa kita harus memberikan rambu-rambu ke peserta didik. Ya, allow submission prompt. Kapan diizinkan pengiriman tugasnya? Nah, kalau di sini kan terakhir kan tanggal 24 September ya, berarti kita mengizinkan sebelum tanggal 24 gitu mereka udah bisa mengumpulkan. Misalkan tanggal 22 misalkan ya, atau 23 lah, 23. Kemudian batas akhirnya kita misalkan tanggal 24. Oke, berarti pada tanggal 23 pukul 00 dini hari itu tugas sudah bisa dikerjakan. Dan batas pengumpulannya adalah tanggal 24 ya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengingatkan kapan kita harus menilainya, itu boleh dimunculkan, tapi kalau tidak berarti ini tidak usah dimunculkan saja ya. Kemudian submission type-nya, tipe file yang dikirim itu apakah dia berupa file ataukah teks. Kalau Bapak Ibu mengirim dalam bentuk file berarti centang yang file submission ini. Kalau dalam bentuk teks, kemudian setelah Bapak Ibu tentukan, ini kalau ini tipe filenya ya Bapak Ibu, accepted file type. Ini Bapak Ibu bisa menerima file dalam format apa saja. Kalau Bapak Ibu mau format file tertentu, biasanya bisa ada pilihan apakah dia dalam bentuk PDF atau lain sebagainya. Saya klik all file type aja ya. Save change. Ya. Oke, setelah itu kita klik save and return to course. Ya, berarti di tugas ini sudah ada petunjuknya, kemudian batas waktunya juga sudah dimunculkan ya. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan restricted access-nya bisa juga sebenarnya, tapi saya tidak perlu memunculkan itu karena sejatinya di batas pengumpulan tugas itu sudah muncul ya. Artinya di availability-nya sudah muncul kapan mulai bisa diupload, kapan terakhir batas penguploadan sudah ada di situ. Kemudian kita ingin menambahkan kuis sekarang ya, menambahkan kuis. Nah, untuk menambahkan kuis sama halnya ketika kita belajar exam view kemarin sudah sempat saya simulasikan. Jadi untuk menambahkan kuis sama, kita lewat menu add an activity or resource. Kita klik ini, klik, kemudian kita cari kuis ya, mana kuisnya ini, kuis. Oke. Nah, di sini misalkan ketik kuis, atau Bapak Ibu mengerti nama ujian boleh, ujian, misalkan itu ya, Google Drive. Kemudian di bagian deskripsi kita beri petunjuk ya, kita ketik di sini petunjuk ya. Kita besarkan, kemudian tunjuk. Petunjuknya misalkan yang pertama, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, misalkan waktu mengerjakan kuis sebanyak 60 menit misalkan. Kemudian kita beri keterangan sedikit, 60 menit terhitung
langsung dari start. Misalkan lewat dari 60 menit, kuis akan ditutup dan dianggap sudah selesai mengerjakan kuis. Akan seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa dicentang untuk menampilkan petunjuk ini kepada peserta didik kita. Setelah itu, jangan lupa karena kuis ini identik dengan waktu pengerjaan, sehingga di bagian pending ini perlu kita setting ya. Jadi open the quiz. Open the quiz ini artinya kapan kuis itu akan dibuka. Kita klik, misalkan kuis ini akan dibuka misalkan tanggal 23, misalkan tanggal 23 ya. Ini kuis dibuka tanggal 23, kemudian ditutupnya pasti tanggal 23 juga gitu kan, tanggal 23 September. Yang perlu diatur waktunya sekarang. Berarti jika kita kuisnya misalkan mulai pukul 10 ya, misalkan 10 pagi ya, 10.00, maka waktu berakhirnya itu adalah 11.00 ya, enable. Time limitnya ya jelas adalah berapa? 60 ya. Oke, batas waktu 60 menit. Kemudian di sini ada when time expires. Di sini ada pilihan open item are submitted automatically. Artinya yang sudah dijawab sama peserta didik itu ya, jika waktunya sudah habis, dia akan disubmit secara otomatis. Misalkan kita klik yang pertama saja. Misalkan ada 5 soal. Jika waktunya adalah 60 menit gitu, dan ternyata dalam waktu 60 menit itu dia belum bisa mengerjakan kelima soal itu, dia hanya bisa mengerjakan 4 soal. Maka ketika waktunya sudah berakhir, berarti hanya 4 soal itu aja yang disubmit, yang dikirim. Nah, seperti itu. Berarti when the time expire-nya kita pilih. Kemudian grade. Grade-nya apakah kita akan memberikan KKM agar peserta didik kita ini nanti bisa melanjutkan ke mata diklat berikutnya atau tidak, ini kembali ke kita. Tapi untuk saat ini saya nggak akan berikan KKM ya. Kemudian di attempt load, ini berapa kali peserta didik bisa menjawab. Ini kita kalau tidak batasi nanti bisa berkali-kali mereka menjawab. Berarti unlimited ini tidak dibatasi, maka kita klik dibatasi ya, misalkan kita hanya memberi batasan 2 kali. Kemudian grade method, saya pilih highest grade, jadi nilai yang dari 2 kali menjawab ini, maka nilai yang dipakai adalah nilai yang tertinggi. Jadi saya pilih highest grade. Kalau average ini rata-rata ya, kalau first nilai awal, last nilai tertinggi. Oke, jangan lupa di bagian lain seperti layout ini, ini artinya kalau layout ini setiap soal itu akan disajikan per halaman ya, ada model seperti ini. Kemudian question behaviors, ini apakah soal itu mau diacak atau tidak, itu kembali ke Bapak Ibu ya. Kemudian ada review option. Nah, di sini yang penting juga, kadang kita melewatkan ini sehingga siswa jika diberi kesempatan mengulang sampai 2 kali, itu mereka akan tahu kuncinya, sehingga pada kesempatan kedua mereka bisa mendapatkan nilai 100. Makanya perlu kita centang ini ya, the item ini kita centang, sehingga yang hanya aktif itu adalah mark and total feedback aja. Ini juga gitu, kita centang ya.
Ini sama juga centang. Jadi yang aktif itu adalah mark sama overall feedback saja. Ya. Oke. Kemudian appearance ini saya kira nggak perlu diubah, ini hanya masalah desimal saja ya. Kemudian kita coba lihat ke restricted access. Nah, ini restrict access ini adalah larangan untuk aksesnya ya. Jadi jika kita memberikan restricted access, berarti siswa itu akan bisa mengakses dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh guru. Sekarang kita klik ya, add restricted-nya, berarti di sini date-nya kita klik. Student must match the following date-nya, berarti di following date-nya. Jadi harus mematuhi ini ya, match the following date-nya. Berarti siswa hanya bisa mengakses dari tanggal berapa gitu, dari tanggal berapa. Berarti bisa mengaksesnya dari tanggal, kita pakai tanggal 23 dan klik 23 pukul 10 ya. Setelah itu baru kita klik save and return to course. Maka di sini nanti ada tulisan restricted, nah, gitu ya. Jadi sudah dilarang ya. Nah, artinya available from 23 September 2020. Artinya quiz ini baru bisa dikerjakan dari tanggal 23 September 2020 pada pukul 10. Namun Bapak Ibu, ini baru kuisnya saja, isinya belum ada. Nah, isinya belum ada. Maka ketika kita ingin menambahkan isi, maka kita perlu klik dulu kuisnya ya. Klik kuisnya dulu nih, klik kuis kan gitu. Kemudian kita cari kuisnya itu di bank soal kita. Nah, misalkan saya edit dulu nih, misalkan nih edit kuis. Ada nggak kuisnya nih? Coba lihat di bank soal ada nggak? Oh, kita belum ada ya. Kita belum ada, sehingga kita perlu mengimport dulu soalnya gitu. Bagaimana cara mengimport soal? Caranya kita klik dulu home. Ya, kemudian kita klik site administration. Ya, site administration kita klik. Kemudian kita cari question bank ya, question bank. Kemudian kita import. Nah, import ya, import. Nah, kita import, kita cari yang blackboard kemarin ya, blackboard. Kemudian kita ambil filenya ya, kita klik filenya, choose file. Misalkan kita ngambil dari file yang kemarin ya, misalkan yang misalkan ini misalkan ya. Oke, open. Setelah itu upload this file ya. Oke, setelah itu ini kan sudah muncul filenya, baru kita import ya, kita import. Nah, ini adalah soalnya. Oke, ada 5 soal di sini. Setelah itu kita klik continue ya, continue. Nah, di sini soalnya sudah masuk ya. Jadi di bank soal sudah ada 5 soal ya, 5 soal tentang Google Drive tadi ya. Nah, Google Drive tadi. Nah, sekarang kita coba memanggil soal itu lewat evaluasi tadi ya. Oke, kita masuk ke kursus kita. Oke, kita klik masuk kursus kita. Maaf, kursus saya. Kemudian klik dulu ini. Kita klik kursus saya. Kemudian di sini di di ujian ini kita klik dulu, klik ujian. Kemudian di sini edit quiz. Klik edit quiz. Kemudian add
lalu kita ambil from question bank, ya. Nah, ini dia soalnya ya. Kita klik. Kemudian soal yang sudah kita pilih ini kita tandai semuanya, ya. Kemudian kita add selected question to the quiz. Kita klik. Ya. Kemudian jangan lupa kita perlu men-setting di sini nilai tertingginya kita rencananya dalam skala 100, bukan skala puluhan. Maka kita klik ini, kita klik jadi 100. Kemudian bobot untuk setiap soal ini kita rencananya memberi nilai 20 kalau dia betul. Berarti kita klik 20 ya. Enter. Kemudian diklik juga 20. Enter. Kemudian kita klik lagi ya tanda edit ini. Klik 20. Enter. Dan klik lagi 20. Enter. Kita klik lagi 20. Enter. Ya. Artinya bobot nilai tertinggi kalau semua soal yang dijawab itu adalah 100. 20 kali 5 berarti 100. Setelah itu jangan lupa klik save. Ya, artinya soal ini sudah siap untuk kita serahkan ke peserta didik untuk dikerjakan. Ya, baik, kita kembali ke kursus kita. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita sudah berhasil menambahkan fitur-fitur dari Moodle ya. Meskipun ini sebenarnya belum lengkap ya. Nah, Bapak Ibu misalkan mau menambahkan satu lagi ya, sebelum ujian nih mau menambahkan forum diskusi misalkan ya. Forum diskusi ya, berarti caranya adalah kita klik add an activities, kemudian kita cari nanti forum ya, forum diskusi ya, kita klik forum ini. Nah, terus di sini kita ketik misalkan forum diskusi misalkan apa, Google Drive ya. Kemudian di sini diberi rambu-rambu misalkan petunjuk mohon partisipasi aktif seluruh peserta untuk memberikan komentar atau bertanya. Nilai peserta dapat diambil dari keaktifan menjawab atau kedalaman argumennya. Seperti itu, baru dicentang ini ya. Seperti itu. Kemudian tipenya standar forum for general use boleh. Kalau Bapak Ibu ingin memunculkan setiap orang bisa mempostkan sebuah topik, berarti kita klik each post one discussion ini seperti yang saya terapkan kepada Bapak Ibu. Kita klik ini boleh. Ya. Availability-nya, ketersediaannya mulai kapan ya? Kita beri batasan waktu di sini misalkan diskusi itu mau dilaksanakan besok, misalkan tanggal 22 ya, misalkan berarti ini kita klik tanggal 22. Pukul berapa? Misalkan pukul 13.30 misalkan ya. Nah, cut off date-nya kapan berakhirnya? Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin diskusi itu tidak dimunculkan cut off date biar diskusinya ngalir sampai malam ya, berarti nggak usah dicentang ini ya.
artinya mungkin ada jawaban yang belum bisa dijawab, terpending dulu. Nah, kita biarkan aja, nggak usah dicentang ini. Nanti kalau kita sudah ketemu jawabannya baru kita jawab. Jadi peserta tetap bisa mengakses hasil diskusi mereka. Nah, seperti itu. Yang restricted access siapa nggak perlu munculkan ya, karena sudah muncul di sini, sudah terwakili oleh availability gitu ya. Kemudian rating, ini masalah ranking ya, saya nggak perlu memunculkan ini dulu. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita lanjut save and return to course. Nah, artinya sekarang kita sudah menyediakan beberapa menu di sini ya untuk materi pemanfaatan Google Drive sebagai media komunikasi. Jadi ada bahan ajar yang diupload, kemudian ada videonya, kemudian ada tugas yang diberikan, kemudian ada forum diskusi. Nah, kalau dari urutan, misalkan forum diskusi ini cocoknya di awal ya, kita tarik aja di sini. Jadi ujiannya kita taruh terakhir gitu ya, kita tarik aja ke sini. Nah, seperti itu ya. Berarti fitur-fitur terkait kegiatan ataupun materi yang kita upload pada kelas online sudah berhasil kita buat, tinggal kita maksimalkan saja. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu dulu tutorial tentang mengisi kelas kita dengan fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh Moodle. Saya berharap Bapak Ibu mulai action mengerjakan ini, dan jangan lupa nanti untuk setiap topik ini agar dibuatkan ataupun dimunculkan materi-materi maupun kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat pagi.